Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dosa dan pembagian dosa tersebut. Pengertian dari dosa itu sendiri adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap norma-norma dan aturan-aturan dalam agama, atau sebuah bentuk pelanggaran terhadap ketetapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak literatur agama, terutama literatur ilmu fikih, dosa itu dibagi menjadi dua bagian. Satu dosa besar, dua dosa kecil. Dosa besar itu pada umumnya sebuah pelanggaran yang disertai dengan ancaman. Haddun fid dunya wa wa'idun fil akhirah. Ancaman di dunia dan ancaman di akhirat. Ancaman tersebut baik berupa murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa laknat, berupa siksa kubur, berupa siksa di akhirat kelak. Itu ciri-cirinya dosa besar. Semisal contoh mencuri, di situ ada ancaman di dunia, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri akan dipotong tangannya. Itu ancaman di dunia. Contoh lagi seperti zina. Selain ada ancaman di akhirat, orang yang berzina itu juga diancam di dunia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina akan dicambuk dengan 100 kali cambukan. Itu ancaman di dunia. Kalau dosa kecil, dosa as-saghair, biasanya cuma larangan, tidak diikuti dengan ancaman, baik ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat. Hanya saja kadang dosa kecil ini yang bisa membahayakan terhadap manusia, karena dosa kecil ini sering diremehkan. Pembagian dosa besar dan dosa kecil itu hanya dalam ilmu-ilmu fikih. Dalam kitab-kitab fikih yang ada pembagian dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dalam ilmu tasawuf, ulama-ulama yang menekuni ilmu tasawuf, itu tidak ada pembagian dosa besar dan dosa kecil. Karena bagi mereka, dosa besar dan dosa kecil itu sama saja. Dosa besar kalau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi sebab akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, walaupun dosa kecil, kalau tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menjadi sebab kita mendapat ghadab dari Allah, menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita melakukan dosa kecil atau dosa besar, yang dilanggar itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam wilayah tasawuf itu tidak ada bedanya antara dosa besar dan dosa kecil. Semuanya sama. Ketika melakukan dosa besar, yang dilanggar adalah Allah. Ketika melakukan dosa kecil, yang dilanggar juga Allah. Dosa kecil bisa menjadi besar ketika kita meremehkan dosa kecil tersebut, sehingga kita mengulangi lagi dan mengulangi lagi, hingga dosa yang kecil tadi karena sering dilakukan itu menjadi besar. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, la tahqiru dzunuba as-sighara fa innaha tatasya'abu min hadzunuba al-kibara. Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil, karena dari dosa kecil tersebut akan bercabang-cabang, akan tumbuh dosa-dosa yang besar.
Karena kalau diremehkan, kita akan gampang melakukan dosa-dosa kecil tersebut. Seperti contoh, kita melihat perempuan yang bukan mahram, itu termasuk dosa kecil. Akan tetapi kalau kita meremehkan melihat perempuan yang bukan mahram terus, karena pikiran kita atau anggapan kita itu cuma dosa kecil, sehingga dilakukan setiap saat, dilakukan setiap waktu, dilakukan setiap hari, itu lama-kelamaan menjadi besar juga. Maka dari itu kita dilarang meremehkan atau menganggap remeh dosa-dosa kecil tersebut, supaya kita tidak selalu terjerumus pada dosa kecil tersebut yang akan nantinya menjadi besar. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik itu ancamannya berat. Orang yang meremehkan dosa itu ancamannya berat. Al-insanu la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bistighfafiha. Orang melakukan maksiat itu tidak menjadikannya kafir. Dia hanya dosa. Akan tetapi orang yang melakukan maksiat menjadi kafir ketika menganggap remeh atau menganggap enteng perbuatan maksiat tersebut. Jadi disinilah kita perlu hati-hati, karena manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya maksiat, dari yang namanya dosa, dari yang namanya kesalahan. Kewajiban kita ketika melakukan kesalahan, melakukan maksiat, baik itu kecil maupun itu besar, maka kewajiban kita harus segera menyesali, jangan merasa bangga, harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kutipan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.